Sahabat, ini hasil ikan yang didaratkan kemudian akan dilelang. Dengan penangkapan ikan terukur atau bait yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, jelas-jelas sangat merugikan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Karena saat ini kondisinya sangat murah, harga ikan pun saking banyaknya curahan tangkapan sehingga untuk membeli solar pun dimungkinkan akan kesulitan. Karena menurut salah seorang pelaku usaha perikanan, kita akan coba bertanya pada yang bersangkutan. Halo Mas Riswanto. Halo. Mas, harga layang sekarang hari berapa Mas? 7.000. 7.000. Iya. Dari harga normalnya berapa kemarin? Ya 8.700, pokoknya nggak naik 10.000. Oh, sekitar 10.000 ya. Iya. Tapi kalau di saat ini kena 9.000, 7.000 ya. 7.000. Alasannya apa, saking banyaknya Pak, gimana Mas Ris? Ya makin banyaknya, cuman memang ada peningkatan harga lah, yang beli juga kebanyakan alasannya di sana nggak ada tempatnya. Oh, yang kursurnya nggak menampung ya? Yang nggak nampung. Iya. Terus dengan penangkapan ikan terukur ini pajaknya kan kena 10% kan Mas? Iya, berat lah gitu. Nelayan belum dapat bagian, Bahkan pemerintah sudah makan dulu. sudah makan duluan pemungut ya. Solusinya apa menurut Mas Riswanto ini? Ditinjau ulang ya? Iya, tinjau ulang harusnya kan ini, jangan beginilah. Kalau terus-terusan begini ya hancur nelayan. Hancur ya? Solarnya mahal, ikannya murah. Iya. Kalau nelayan di sini kan cari untung. Iya. Kalau nggak nutup biaya nggak dapat uang untuk. Iya. Kemungkinan banyak kapal yang dianggurkan ya? Banyak. Ini itu sekarang aja nggak berangkat, nggak boleh berangkat. Oh. Karena nutup aja sih. Iya. Tidak ada Nanti untung ya? barangnya rusak. Tetap kerugiannya untuk anak buah tetap dikasih bon-bon. Rugi. Beli solar lagi nggak mampu untuk melaut ya? Kalau laki 12 lebih. Iya. 12.400 malah sekarang. Iya. Industri ya. Parah. Jadi ini banyak kapal-kapal yang nganggur ya Mas? Banyak yang Apalagi dengan sistem penangkapan ikan terukur menjadi penangkapan ikan tersungkur. tersyukur. Nelayannya tersungkur. Kalau ikan murah, besar juga murah. Turunnya banyak. Ini murah semua ini kan. Teros saja biasanya ada 15, ini cuma 10. Teros Iya. turun 5.000 ya. Iya. Turun semua lah, kalau ikan banyak lah turun. Padahal ini kan jenisnya pursin ya Mas. Kursin. Artinya tidak merusak habitat kelautan. Enggak. Putar langsung. Ya, karena sistem Angkat. ya sistem jaringnya mengangkat langsung ya. Iya. Tarik. Ya. Terima kasih Mas Riz. Iya, sama-sama. Ini hasil tangkapan ikan yang didaratkan dan akan dilelang di tempat pelelangan ikan pelabuhan Kota Tegal. Pelabuhan Pelindo yang saat ini yang paling ramai adalah pelabuhan perikanannya. Karena Pelindo menjadi pelabuhan niaga umum, pelabuhan niaga, tapi faktanya aktivitas di sana justru dipadati oleh kapal-kapal perikanan. Ini aktivitas bongkar ikan di kawasan pelabuhan Pelindo. Yang mestinya pelabuhan ini bukan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan ada di Jongor, yang tempat kemarin pada tanggal 14 Agustus di pelabuhan perikanan Jongor kalau terjadi 62 kapal terbakar ludes. Ya sahabat, memang pelabuhan Pelindo ini pemerintah kota masih nyewa mata sewaan dan banyak pekerja-pekerja bongkar muat ikan, tukang pikul. Ya, yang membuat kasihan sekali lagi adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Riswanto, salah seorang tokoh nelayan yang mengeluhkan tentang harga ikan yang sangat turun. Teros yang biasanya tinggi sekarang turun, layang biasanya 10.000 sekarang ada yang mencapai angka di 7.000-an di tempat pelelangan ikan Kota Tegal. Ya, entah sampai kapan untuk evaluasi pada yang terhormat penentu kebijakan yang ada di pusat untuk segera melakukan tinjauan ulang. Ini salah satu ikan ya, nama Yusron Warorja. Bisa naik murah nih apa sih Rom? Error kafe. Kira sih biasanya Rom? Biasanya tak layang 12.000, 13.000. Kayak 7.000. Teros? Terus buku ini orang terus. Oh, ya murah nih jare kayak Rasmani. Ya mau tuku solarnya kan lho. Ayo.
Bakul gesek ya atau Laka. Jarang. Konelang mau nene buangnya angel, buang gesek. buang gesek. Karena pada ngeranjing kabeh pripun Dok ya? Ya saking akeh praune dia. Jongornya dodolan akeh prau. Oh ya dogolan ya muntap ya. Ora mufakat niki. Ki ngranjingaken men. Ih, Saya kok gede-gede bimi kali 7.000-an apa kan gede? abangan. Biasanya pira yang gede-gede mau? Biasanya 13. Dia 7.000 le. 7.000 dia apa kan gede. Coklatan Bang Ibu. Coklatan 5.000. Biasanya Biasanya ta 20.000. kalau turun kabeh ya. Renganis 6.000, 7.000. Tentuan nih. Ki wingi basket itu ke sini, Ro. Pak, wis itu ku basket ijo ndi nang kana kuda. Sudah. Pajak larang ya, Ro. Iya, pemerintah njaluk pajak di 10%. Wingi sidak nang 1 juta. Aktivitas bongkar ikan di pelabuhan Trengganu. Dong. Deretan kapal-kapal ini saat ini hanya bisa bersandar di kolam pelabuhan Pelindo. Meskipun pendangkalannya sangat tinggi sekali, endapan lumpur membuat kapal ini tak mampu bergerak. Apalagi dengan biaya solar yang melambung tinggi dengan niaga umum, maka solar subsidi peruntukannya hanya kapal di bawah 30 groston. Ya, kapal-kapal ini masih nyandar di kawasan kolam pelabuhan Pelindo. Meskipun sebagian masih ada beraktivitas membuat harga ikan menjadi turun, tetapi atas penekanan PIT, penangkapan ikan terukur membuat nelayan semakin tersungkur. Lalu pertanyaannya, apakah dengan keberadaan Departemen atau Kementerian Kelautan membuat nelayan sejahtera, atau justru sebaliknya seperti
cita-cita Gus Dur pada saat membangun Kementerian Kelautan hanya ingin mensejahterakan pendapatan bagi nelayan. Tapi setelah kekinian banyak sekali ada menteri-menteri yang tertangkap akibat pengolahan pungutan hasil perikanan yang berdampak menteri itu ditahan. Dan sampai kini di tahun 2023 nelayan semakin dipersempit wilayah penangkapannya dengan WPP yang awalnya boleh 2 wilayah penangkapan sekarang hanya 1 WPP, wilayah penangkapan ikan perikanan. Begitu sahabat, kondisi nelayan kekinian mengalami keterpurukan akibat penekanan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan di pelabuhan ini telah dipungut PNBP dan distribusi sekitar 2,78%, ditambah PNBP PHP 10%. Nyaris kekayaan laut ini yang awalnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi faktanya pemerintah telah melakukan perampasan, bahkan bukan seperti perampok, bukan, tapi faktanya mereka merampok pendapatan nelayan dengan memaksa memungut 10% pendapatan lewat penerimaan negara bukan pajak. Nah, kapal-kapal ini sengaja mendongkrok, sengaja standby karena tingginya pungutan yang pemerintah lewat penerimaan negara bukan pajak, lewat PHP pungutan hasil perikanan. Semoga ke depan nelayan tidak tersungkur akibat penerapan sistem PIT, penangkapan ikan terukur. Sederan kapal-kapal ini masih menunggu modal untuk bisa membeli solar dengan harga solar industri, karena peruntukannya tidak boleh menggunakan solar subsidi sebab kapal-kapal ini di atas 30 groston. Ketika di atas 30 groston maka dikenakan pajak 10% dari ikan yang didaratkan, dari ikan yang dilelang. Masih sebagian kapal yang sedang melakukan aktivitas bongkar penurunan hasil tangkapan ikan yang nantinya akan dilelang. Dari pendaratan ikan yang dilelang, maka pemerintah memperoleh, bahkan memaksa untuk membayar PHP dengan alasan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, 10% dari hasil lelang. Semoga ada kesejahteraan bagi nelayan dan dikembalikan. Tapi faktanya, nah ini faktanya, pendangkalan kolam yang tidak sebanding dengan pendapatan seharusnya dikembalikan lagi kepada perbaikan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan. Begitu sahabat, terus monitor, kami mengabarkan dari kawasan pelabuhan Belindo, Kota Tegal, yang mestinya diperuntukkan untuk pelabuhan niaga, tapi pada faktanya pelabuhan ini didominasi oleh kapal-kapal perikanan. Ini hasil ikan yang siap dilelang dari penurunan kapal tadi. Kapal dengan alat tangkap pursein hari ini sedang akan dilakukan pelelangan. Dari pelelangan ini akan diperoleh pungutan hasil perikanan 10% karena ukuran kapal di atas 30 groston. Kalau kapal itu di bawah 30 groston, maka pemerintah menerapkan 5% dari perolehan hasil lelang atau hasil ikan yang didaratkan dan dijual. Sahabat, inilah tempat pelelangan pelabuhan di kawasan Belindo, Kota Tegal. Dari Kota Tegal, kami mengabarkan di kawasan tempat pelelangan ikan. Halo, suara. Rohatur sangat itu kemarin lebut iwakan seanane. Rohatur sangat itu kemarin lebut iwakan seanane. Lewat dari orang berlima juta, pakan juta sama pakan juta mengatur, baru selalu pakan juta, boleh mengatur, sini sama boleh, pakan juta itu selalu. Rohatur berlima pakan juta, tiga mengatur, mengatur dari pakan juta mengatur, 5 kali dari pakan juta mengatur, pakan juta 500.
Itu bulu kilo tonggol lurik gede. Itu bulu tonggol lurik gede ya juta orang atas 1,1 juta 1,1 juta sama-sama dari masuk sana selawe kajinik sama selawe kajinik sama atas selawe atau sama puluh dari masyarakat orang juta orang atas selawe orang atas saya orang juta 300 dari selawe orang juta 400 bawah dari pasar orang juta 500 lima kali orang juta 600 selawe saya kaji enak orang juta saya kaji enak 340 telur orang juta 600 lima sama dari masyarakat kalau selawe Rahman orang juta 5 selawe Rahman 340 siji 340 orang juta 600 lima sama dari masyarakat jaena orang juta 5 saya jaena 350 telur orang juta 6 saya masyarakat selawe orang juta 350 alim orang juta 620 355 orang juta 500 sama dari masyarakat orang juta 6 saya selawe Rahman orang juta 6 selawe Rahman 300 swidak siji orang juta 300 Rahman orang juta 690 Rahman 313 orang juta 500 orang juta 400 terus aku dari masyarakat orang juta 300 260 kajian orang juta 290 kaji enak. Ya, saat ini kawasan pelabuhan mulai berhenti aktivitas karena sudah penuh di lantai pelelangan. Oke sahabat, mencintai produk lokal, mencintai laut kita, agar laut kita memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi nelayan seluruh Indonesia. Salam sehat, suku Selawase untuk kita semua. Sekian kami mengabarkan di kawasan Belindo, Kota Tegal.